Tahun baru kok nangis-nangis? Tadi kan senang-senang. Tahun baru, kasih Biaozi hadiah tahun baru. Kolam ikan bisa lanjut sewa atau enggak, tergantung dia. Biaozi, enggak mungkin. Lampu di rumah nyala semua. Biaozi. Aduh. Saya Pa? Siapa di luar? Ribut-ribut. Ribut apa? Kulit gatal lagi ya? Tolong aku diculik. Tolong, aku minta tolong. Aku bisa kasih uang, aku punya banyak uang. Lagi ngomong sama siapa? Saya Lan. Jing Chan S. Hong. Kamu turun sekarang. Tengah malam begini, kamu panjat tembokku, ngintip jendelaku. Cari mati ya? Biaozi, kan bentar lagi tahun baru. Aku mau kasih hadiah tahun baru. Tadi aku panggil. Kamu gak jawab. Jangan pura-pura baik. Bilang, tadi lihat apa? Enggak, aku nggak lihat apa-apa. Masih ngotot. Cewek gue, berani kamu lihat? Aku tahu kamu mikir apa. Soal kolam ikan itu kan? Jujur aja, tahun depan. Kolam ikan bakal gue soain ke dehu. Kamu nggak dapet. Kalau nggak ada kolam ikan, aku bisa mati kelaparan. Mati atau enggak, urusan gue apa? Chen Biaozi, tunggu aja. Ini belum selesai. Berani melawan. Kalau gue tangkep, gue bunuh. Ding Chong S. Hung Jan Gong Lori. You Kalidi Camo. Berhenti. Ding Chong S. Hung Jan Gong Lori. Kalau gue tangkep, gue kuliti kamu. Dasar sialan. Jatuh mati kamu. Biar tau rasau. Chen Biaozi, nggak tahu diri banget. Aku harus sukses. Tunggu aja. Sekarang orang memang kreatif. Di rumah nggak cukup, di luar lagi. Cewek itu, bukannya istri Lauhuo di kampung? Sayang, bajumu kotor banget. Tahun ini aku beliin yang baru. Selingkuh nih. Tolong, Seru banget, aku mau mati, tolongin. kreatif banget. Bocah sialan, tolongin. Aku sesak nafas. Tolong aku. Tolong. Cepat tolong aku. Ngapain lihat-lihat? Bantu aku. Aku terhimpit. Wanita ini seleranya bagaimana? Cantik begini. Cari pria kayak gini. Dia kenapa? Kurasa, jendela mobil kalian tertutup, jadi sesak napas. Diam saja ngapain? Cepat tolong. Gak apa-apa, masih ada nafas, gak bakal mati. Kau Depeng. Kou Dapeng, menantu bupati. Bos besar tambang, juga bernama Kou Dapeng. Itu dia. Cepat sadar. Depeng. Selesai, dua orang ini ketahuan berbuat mesum olehku. Aku bakal selamat? Depeng. Kakak.
Karena bosku sudah sadar. Aku ada urusan, duluan ya. Nap, jangan buru-buru pergi. Kamu dari desa mana? Desa nelayan kecil. Kamu, tengah malam gak tidur, ngapain keluyuran di gunung? Kolam ikanku hilang, gak mau hidup lagi. Kalau urusan hari ini kamu gak bocorin. Berapa? Sebut angka. Aku bayar. Aku gak mau uangmu. Aku juga gak akan bocorin. Kalau kamu gak ambil uang ini, aku gak tenang. Aku gak mau uangmu. Aku mau ajak Bapak kerja sama. Modal kamu apa? Aku Ding Changsheng. Gak punya modal. Tapi aku punya nyali. Aku mau angkat Bapak sebagai ayah angkat, manfaatkan pengaruh Bapak. Manfaatkan pengaruhku? Kamu tahu berapa nilai pengaruhku? Aku tahu, makanya aku harus balas budi. Dapat kolam ikan kembali. Cuma langkah pertama. Tenang, selama aku bisa manfaatkan pengaruh Bapak. Sukses nanti, Bapak butuh bantuan apa, tinggal bilang. Aku bantu. Aku memang ada kesulitan. Di Tompengku, lubang puluhan juta menunggu ditutup. Kamu punya solusi? Aku diculik, tolong selamatkan aku. Aku punya uang, bisa kuberikan padamu. Aku punya banyak uang. Aku bisa. Kamu cuma mengandalkan kolam ikan kecil itu. Tentu tidak bisa. Aku hanya ingin bisa naik ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat sekeliling. Papa angkat, mohon beri aku kesempatan. Kalau berhasil, Papa tidak rugi apa-apa. Aku Ding Changsheng. Bisa mencari jalan hidup untuk diri sendiri. Kalau gagal, Papa bisa kapan saja menyuruhku tutup mulut. Sudah, bangunlah. Aku si Tuju. Besok datang ke pertambangan Pengceng cari aku. Oh ya, ambil uangnya. Terima kasih, Papa angkat. Bukankah itu mobil bosku? Yang turun itu sepertinya Changsheng, bro. Papa angkat, hati-hati di jalan. Changsheng, mobil tadi. Biaozi, ada apa? Mobil tadi bukan pertambangan Pengceng. Mobil bos kau, bukan. Kenapa kamu turun dari mobil orang itu? Papa angkat, silakan. Changsheng. Jaga bibir Tante Tian, jangan bocorkan urusanku dengannya. Keluar. Manajerku adalah papa angkatku. Papa angkat. Changsheng, ini rezeki nomplok, kenapa? Tidak bilang dari dulu ke kakakmu? Nanti ikut kakak pulang kita. Pasti rayakan dengan meriah. Dahu, cepat pergi ke kota. Beli makanan dan minuman enak, cepat. Siap, Biaoge. Changsheng. Kakak ajak pulang, kita minum-minum. Biaoge, kamu serius nih? Changsheng, kedepannya di depan bosku. Tolong bicarakan yang baik-baik tentangku. Kakak sudah lama ingin kenal. Orang hebat seperti bosku. Nanti saja. Ini, Changsheng, aku pelupa. Kolam ikan kuberikan padamu, biaya sewa gratis. Sebagai permintaan maaf kakak. Apa ini pantas? Pantas, sangat pantas. Kita kan saudara. Nanti kalau ada rezeki lebih, pasti lebih baik. Daripada aku mengurus kolam ikan. Kou Dapeng hanya butuh satu nama. Untuk menakuti preman desa,
Inilah kekuasaan. Berapapun uangnya tidak bisa menggantikan. Sudah diputuskan. Jahu erhu, kalian berdua makan di luar saja. Aku ada yang mau dibicarakan dengan Changsheng, pergilah. Baik. Gelas anggur ini, kakak persembahkan untukmu, nanti di sekitar sini. Kalau ada apa-apa, bilang saja langsung ke kakak. Kakak Biaozi, benar-benar baik hati. Adik, sebenarnya ada satu hal, butuh bantuanmu. Katakan. Aku pasti tidak akan mengernyitkan dahi. Wanita tadi malam, bisakah kau memberikannya padaku? Chang Esheng, jujurlah pada kakak. Apakah wanita itu masih memintamu menyelamatkannya? Lalu akan memberimu banyak uang. Tidak ada. Jujur saja, adik belum pernah melihat gadis secantik itu tadi malam. Sepanjang malam, bermimpi terus, kakak. Kamu sembunyikan di mana? Biar adik lihat lagi. Chang Esheng. Wanita ini tidak bisa kuberikan lagi padamu, tapi kakak bisa mengenalkan yang lain padamu. Lihat, kakak sudah lama mengagumi Pak Kou ini. Bisakah kau perkenalkan kami? Perkenalan. Masalah kecil. Aku akhirnya bisa menyelamatkanmu. Kakak Biaozi, masih bekerja nih. Tentu saja. Cantik sekali, kakak, bisakah kau carikan yang secantik ini untukku? Tidak masalah. Perempuan sialan. Maaf ya, ini. Tunggu, aku ambil obat. Bangun, orangnya sudah pergi, jangan pura-pura. Bisakah kau menyelamatkanku? Kamu bilang keluargamu kaya, benar kan? Benar, yang paling tidak kukurangi adalah uang. Tanpa bukti, bagaimana aku percaya? Asal bisa mengeluarkanku, aku punya banyak barang seperti ini. Baik. Cepat pulang, itu Pak Kou. Jangan lupa perkenalkan aku. Anggap ini serius. Kalau berani membohongiku. Tenang, pasti ku selesaikan. Kualitas jade-nya sangat bagus, aku beli 60.000. 60.000? Tidak mau. Kasih hadiah untuk ayah angkat, urusan menyelamatkan wanita itu bisa selesai. APA, kamu hamil? Punyaku? Aku sudah 2 bulan tidak melakukannya dengannya. Kalau bukan penyamu, siapa lagi? Ribet banget, kamu mau gimana? Aku cerai, kamu juga cerai. Kita nikah. Tianiru, kamu hilia? Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Oak. Kasih aku uang, aku aborsi. Nggak boleh, anak ini harus dilahirkan, iya. Aku belum punya anak laki-laki. Kalau laki-laki, suruh Lauhua yang ngurus. Nanti aku kasih kamu uang. Dasar brengsek, kodepeng. Kalau nggak nikah, aku aborsi. Berani kamu. Kodepeng. Kita putus.
Ayah angkat. Tian ini kenapa? Kamu datang dari kapan? Aku baru sampai. Nggak apa-apa. Barusan bertengkar sama Tian. Ayah angkat, percaya nggak? Aku bisa bantu ayah bikin Tian baikan lagi. Kamu? Bisa? Nggak cuma itu, aku juga bisa nutup kerugian pabrik kita. Uangnya bakal aku tutupin. Itu ratusan ribu, dan kepemilikan tambang. Segera habis, kalau lubang ini nggak ditutup. Pabrik bisa bangkrut. Ayah angkat, soal uang aku beneran punya cara. Kalau kamu bisa selesain ini, posisi manajer pabrik. Aku kasih ke kamu. Wakil manajer, jadi wakil manajer aja. Ayah tunggu aja, aku pasti bisa dapetin uangnya. Ayah angkat. Nanti setelah aku bikin Tian baikan, baru kasih uang ke ayah, wakil manajer. Bisa dengan mudah. Tante. Jangan capek-capek, aku bantu. Kamu datang ya? Kau Dapeng yang menyuruhmu datang. Bibi. Jangan marah, ayah angkatku. Jangan sebut dia di depanku. Pergi. Bibi. Aku salah bicara. Pantas dipukul. Sudah, tidak apa. Kamu pergi saja. Bibi. Ini Gio pusaka keluargaku. Kamu jual saja, beli makanan bergizi untuk dirimu sendiri. Perbaiki kondisi tubuhmu. Kamu sudah tahu? Bibi, aku bantu bawa air ini masuk. Oh ya. Kayu bakar di halaman ini, aku juga akan membelahnya untukmu. Changsheng, sudah cukup. Masuklah, minum air dulu. Changsheng, nanti. Kalau hanya berdua, kamu panggil aku kakak saja. Apa ini pantas? Changsheng, menurutmu? Kakak ini bagaimana? Sayang, aku pulang. Changsheng, kenapa kamu di sini? Direkturku itu, ayah angkatku. Besok dia akan minum-minum di rumahku, jadi. Aku ingin mengundangmu dan kakak ipar, untuk ramai-ramai di rumahku. Nanti, kamu minum lebih banyak dengan direkturku. Sekalian akrab-akrab. Changsheng, memang hanya kamu. Ingat sama kakak, terima kasih. Aku dan kakak ipar pasti datang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Adik Changsheng ini, layak dijadikan teman. Kamu benar-benar berhasil membujuk Bibi Tian. Ayah angkat, lihat saja siapa yang turun tangan. Besok asal ayah datang, utang pabrik kita. Aku pasti selesaikan untukmu. Benarkah? Mana berani aku bohong sama ayah. Bagus, kalau kamu benar-benar bisa melakukannya. Aku akan jadikan kamu wakil direktur. Ayah angkat, tunggu saja hasilnya. Kak Biaozi, jangan bilang aku tidak perhatikan kamu. Besok, aku mengundang ayah angkatku, makan di rumah. Manfaatkan kesempatan ini. Aku akan perkenalkan kalian. Besok aku pasti datang nanti. Adalah masalahku, Chen Biaozi. Sudah, aku masih ada urusan di perusahaan, pulang dulu. Hati-hati di jalan. Warga sekalian, aku, Ding Changsheng. Meskipun orang tua meninggal muda, tapi Tuhan tidak kejam padaku. Membuatku mengenal Kou Dapeng. Hari ini, manajer Kou mengundang kalian semua. Hanya ingin meminta kalian menjadi saksi, hubunganku dengan manajer Kou. Hubungan ayah dan anak, gelas ini aku habiskan, Bapak terserah. Kalian juga tahu, istriku itu. Perutnya tidak bisa diandalkan, sampai sekarang. Tidak memberiku seorang putra, jadi hari ini, aku ingin memberitahu kalian. Secara resmi, mulai sekarang Changsheng adalah anak angkatku.
Hadiah yang kau janjikan untuk ayah angkat masih ingat. Ayah angkat jamin kau akan puas. Manajer, aku berharap Bapak, rezekinya melimpah. Pabrik kita semakin maju. Chang S. Hung, ITU. Kakak juga ucapkan selamat padamu. Kakak Biaozi, kita berdua ingin minum. Bisa kapan saja? Ayo, ayah angkat. Perkenalkan. Ayo. Ini adalah anak kepala desa kampung nelayan kita. Chen Biaozi. Manajer Kou, lama tak jumpa, aku selalu ingin berkenalan dengan Bapak. Hari ini berkat Chang Sheng. Aku hormat Bapak dengan segelas. Biaozi, ini kau yang carry. Kalau tidak menyelamatkan orang, hatiku tidak tenang. Erhu, ayo kita berdua minum. Selamat ya. Sudah hampir, harus pergi. Bibi, apa yang kau lakukan? Chang S. Hung, bibiku agak kepenezen. Bawala aku ke belakang, ganti baju. Bibi, banyak orang yang melihat. Hanya ganti baju, tidak melakukan apa-apa. Kau pikir apa? Bibi, perutku agak sakit, aku harus ke toilet dulu. Jahat sekali, menyebalkan. Chang S. Hung, Dahu, bukankah rumahmu mengadakan pesta? Kenapa akhirnya? aku mau ke rumah Kapten Huo, kakak ipar, bukan. Bibi Tian, menyuruhku ambilkan baju untuknya. Pergilah. Ini bukan era ke rumah Biaozi? Dahu, kamu baru datang? Minum 3 gelas sebagai hukuman. Setuju? Barusan keluar, ketemu Chang Sheng. Ngobrol sebentar dengannya, Chang Sheng. Chang S. Heng dia pergi. Tapi era yang dia tuju, bukan ke rumah Kapten Hua. Sepertinya ke arah rumahmu. Menuju rumahku. Jangan-jangan mau mencuri istriku? Ada orang di dalam? Aku datang menyelamatkanmu. Kamu akhirnya datang, cepat bawa aku keluar. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi sebelumnya. Janjimu harus kamu ingat. Asal bisa bawa aku keluar, apa saja bisa aku berikan. Oke, mundur sedikit. Chang Sheng, lihat aku tidak akan membiarkanmu hidup. Ayo. Aku tidak percaya tidak bisa menghancurkannya. Ding Chan S. Hung. Ayo, naik ke punggungku. Ding Chan S. Hung. Berani menculik istriku, bahkan Direktur Kou tidak bisa menyelamatkanmu. Kenapa tidak ke jalan raya? Mau bawa aku kemana? Hari sudah malam, aku bawa kamu ke rumahku dulu. Besok baru antar kamu ke kota. Tidak bisa, sekarang juga bawa aku keluar. Cepat. Nona, kecilkan suaramu. Hanya mengandalkan 2 kakiku ini. Lari sampai mati pun tidak akan sampai ke kota. Sudah, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tenang saja. Aku tidak akan mengurungmu. Aku tidak akan melakukan hal keji seperti itu. Aku percaya kamu sekali ini. Ayo, Ding Chang S. Hung. Apa yang kamu lakukan, Bang? Bawa golok, wajahnya seram. Istriku diculik. Apa? Siapa yang menculik istrimu? Ding Chang S. Hung lah. Ding Chang Sheng menculik istriku. Kalian lihat dia?
Bang, kamu cari siapa? Apa maksudmu cari siapa? Ding Changsheng menculik istriku. Jing Chen S. Hong. Aku baru lihat dia menyokong seseorang ke kamar dalam. Kalian berdua, ikut aku. Ayo pergi lihat. Biaozi, ini apa sih? Sembunyi di lemari. Cheng S. Hung. Kamu ke toilet? Kok lama sekali? Badan juga berkeringat. Tante, aku kepanasan. Cheng S. Hung. Ayo duduk sini. Bibi, aku. Tidak nurut. Aku nurut. Tadi, kakiku menyentuhmu. Kakiku sampai sakit. Pijat kakiku dong. Kakak. Aku pijat. Ngapain melamun? Gak ada apa-apa. Sudah, kakak agak kepanasan. Ambilkan dari tas kakak. Ambil kemeja putih, ganti untuk kakak. Kakak, aku ambilkan. Kakak, Cheng S. Hung. Kakak. Putih enggak? putih. Changsheng, buka pintu. Ding Changsheng, buka pintu. Lemari terlalu kecil. Buka pintu. Lemari. Buka pintu cepat. Ding Changsheng, buka pintu. Teriak apa? Aku lagi pusing minum. Chen Biaozi, kamu mau apa? Jing Chang S. Hung, istri kemana? Istri apa? Chang S. Hung. Biaozi bilang kamu mencuri istrinya. Benar enggak? Gak, kamu harus punya bukti dong. Lihatlah rumahku, mana ada tempat untuk sembunyi? Papa, tolong nilai yang benar. Siapa bilang nggak bisa sembunyi? Di bawah selimut, lubang ranjang, lemari. Mana-mana bisa sembunyi. Bangun, aku mau periksa. Jangan bergerak. Ini rumahku, mau periksa seenaknya saja? Kamu baru saja keluar, menuju rumahku. Dahu melihatnya langsung, dan saat kamu pulang. Kamu memapas orang wanita, Erhu melihatnya saat ke toilet. Dia juga melihatnya, benar kan? Barry Penjelasan. Kenapa diam saja? Bagaimana ini? Bangun, aku mau periksa. Mau periksa boleh, tapi kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu, kolam ikanku semua untukmu. Aku akan berlutut dan membungkuk 3 kali untukmu. Baik, itu kata-katamu sendiri ya. Ban Gun, Chang S. Hung. Lebih baik jangan main-main denganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak menganggapmu sebagai anak angkat. Kamu benar-benar mencuri atau tidak? Ayah angkat aku. Kalau tidak mencuri, biarkan mereka melihat. Ini apa sih? Ada apa ini? Istri, kenapa kamu di sini? Minumannya panas. Aku masuk untuk ganti baju. Lalu kenapa kamu sembunyi? Dan Changsheng, tadi kamu. Katakan saja jujur. Aku seorang wanita, sedang ganti baju. Kalian para lelaki masuk begitu saja. Aku harus menghindar dong. Benar, Bibi sedang ganti baju, aku baru mau keluar. Si brengsek ini, menendang pintu rumahku, cari-cari istri. Istrimu mana? Sudah, semuanya sudah jelas, Biaozi. Kamu masih mau bilang apa lagi? Chen Biaozi. Ayah angkatku, pesta ulang tahun yang seharusnya bahagia. Lihat, kamu sudah mengacaukannya seperti apa.
Changsheng, aku minta maaf. Aku meminta maaf padamu. Hanya omong doang? Kolam ikanku yang 3 hektar itu? Dan 3 kali membungkuk? Kolam ikan itu pasti tidak bisa kuberikan padamu. Kalau kolam ikan itu kuberikan, ayahku pasti akan mematahkan kakiku. Ternyata kamu hanya omong kosong. Cheng Es Hang. Lagi pula, ayah Biaozi adalah kepala desa. Baiklah. Kolam ikan 3 hektar itu, bisa saja tidak kuambil. Tapi 3 kali membungkuk ini. Kamu harus melakukannya. Ini tidak bisa. Bagaimana? Kolam ikan 3 hektar sudah kubebaskan. Kamu masih mau lancang? Baik, aku akan membungkuk. Sudah, jangan lihat lagi pergi. Ayah angkat. Beruntung ada ayah yang mendukungku. Hadiah ulang tahun yang ayah janjikan. Aku pasti akan dapatkan. Kamu benar-benar percaya anak ini bisa memberimu ratusan ribu? Kamu biarkan dia tetap di sampingmu. Bagaimana kalau dia memberitahu Lao Huo? Anak ini cukup menarik. Orang seperti ini, jika digunakan dengan baik, bisa menjadi pisau yang tajam. Kita sekarang tidak bisa membunuh untuk menutupi mulut. Hanya bisa mencoba segala cara, dan untuk Lao Huo. Hanya dengan menahannya erat-erat di samping kita. Dia baru bisa diam seperti kuburan. Kamu bilang pasti memberikannya padaku. Kapan? Besok pagi jam 9, tunggu saya di pintu desa. Cheng Es Hang. Kemampuanmu berbohong dengan mata terbuka ini benar-benar hebat. Istri Biaozi ini ada di dalam sini. Kamu masih saja berbicara omong kosong dengan serius. Kakak, aku juga ingin menyelamatkan orang, aku mohon. Jangan sampai bocor ya. Kalau begitu, kamu harus patuh padaku. Kalau tidak, Aku patuh, aku janji patuh padamu. baik. Kalau begitu, cium aku dong. Kakak, aku Tidak patuh lagi? patuh. Pintar sekali. Ayo pergi. Ini urusan apa sih? Ini benar-benar bukan pekerjaan manusia. Sudah tidak apa-apa. Aku hampir mati ketakutan. Kapan kita pergi? Bisa hari ini? Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Tidak bisa? Chen Biaozi licik. Dia pasti masih di luar, entah di mana mengintai. Nanti tengah malam, saat orang paling mudah mengantuk. Aku akan bawa kamu naik motor ke kota untuk naik bus. Kamu hari ini di rumah Changsheng. Sebenarnya apa yang terjadi? Si Huo, kamu curiga aku dan Changsheng? Dia masih berapa umur? Sudah, jangan marah. Aku tidak seharusnya bicara seperti itu padamu. Pergi sana. Berdiri saja tidak bisa, selain membuatku berliur. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Changsheng, sudah jam 3. Cepat pergi.
Lewat sini. Lewat sana. Tidak bisa lewat pintu depan. Siapa tahu Chen Biaozi masih belum menyerah, masih mengintai kita di luar. Ayo pergi. Injak bahuku untuk memanjat. Motorku sudah diparkir di luar. Ayo. Lihat kan, Chen Biaozi memang belum menyerah. Dia masih menghadapi kita di sana. Dia tidak akan melihat kita, kan? Tidak, kita di tempat gelap, mereka di tempat terang. Ayo pergi. Cari motornya. Ayo. Bangun, jangan tidur. Barusan dengar suara motor. Apakah itu Ding Changsheng? Nggak kelihatan. Erhu, cepat periksa. Cepat. Cepetan. Biao Gu, aku pastikan nggak ada orang. Naik mobil. Kak, kita mau kemana? Ke stasiun kereta. Clear. Aku akhirnya keluar. Sudah. Jangan nangis-nangis terus. Cepat naik mobil. Oke, setelah sampai rumah, janji uangku jangan lupa. Tenang aja. Ini nomor telepon Longshu. Dia yang akan mengantarkan uangnya. Oke, ngerti. Naik mobil, jangan lama-lama. Mau ditangkap lagi? Cepetan. Sampai jumpa, kita pasti ketemu lagi. Ayo. Kak, Changsheng. Orangnya sudah diantar, nggak apa-apa kak. Kita kejar Changsheng, tanya dia. Betul. Dia tadi naik motor, lewat jalan tanah. Kita naik mobil lewat jalan raya. Lebih cepat. Kita balik ke desa, hadang dia. Hadang dia, aku bunuh dia. Ding Changsheng. Akhirnya kamu kembali. Biaozi, bangun pagi-pagi, cari aku ada apa? Chen Biaozi, kamu gila? Dasar bajingan, istriku kamu bawa kemana? Istri apa? Aku nggak tahu. Masih pura-pura nggak tahu? Kalau gitu, kasih tahu aku. Tadi malam kamu kemana? Aku ke pabrik, urusan manajer kau. Kamu yakin mau cari tahu? Kalau kamu berani bohong. Nggak percaya? Cari sendiri manajer kau. Konfrontasi langsung. Chen Biaozi. Sekarang waktunya hitung, kamu pukul aku ini. Kemudian di pesta, cuma kamu yang pergi duluan. Langsung istriku hilang. Tadi malam kamu diam-diam ke kota. Hei Chai baru balik. Nggak ada yang aneh, siapa yang percaya? Chen Biaozi. Aku lihat kamu lihat aku jadi anak angkat manajer kau. Harus cari masalah sama aku, ya? Manajer kau aku nggak berani lawan, tapi bukan berarti kau bisa menginjak kepalaku dan buang air besar, kembalikan istriku padaku. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Kalau tidak, aku tidak akan bermain baik-baik denganmu. Ayah angkat, Anda datang. Piaozi, sedang apa? Manajer kau, aku baru saja mengangkat Changsheng sebagai anak angkat. Hari ini kalian sudah menghalangiku, apa kau tidak menganggap aku
Kou Dapeng ada di matamu? Tidak. Mener Kou, aku dan Chang Sheng ada sedikit masalah. Tapi sekarang sudah selesai. Benarkan, Chang Yesang? Belum. Sekarang sudah selesai. Benar kan, Chen Biaozi? Chang Sheng kalau sudah selesai. Naik mobil. Ayah angkat. Jangan panggil aku ayah angkat. Aku. Jing Chen S. Hong. Kau suka rasanya mempermainkanku? Aku begadang semalaman untuk mengumpulkan uang untukmu. Lihat. Entah siapa yang main-main, pabrik itu dilelang hari ini. Kalau aku tidak bisa memenangkan lelang pabrik ini, aku sengsara. Kau juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Ayah angkat, tenang saja, ikuti lelangnya, tinggal tawarkan harga. Uangnya ada berapapun yang dibutuhkan. Kau butaya, jalan tidak lihat, pergi. Kau adalah Chen Biaozi. Kau siapa? Dengan sikapmu seperti ini, kau tidak berniat tahu. Di mana perempuanmu, ya kan? Memang kau tahu? Aku tidak hanya tahu di mana dia, tapi juga bisa membantumu membawanya kembali. Syaratnya, kau harus membantuku. Mengapa aku harus percaya padamu? Dia bernama Yang Fengqi, putri dari keluarga terkaya di kota. Keluarga yang... Sayangnya, dia dijebak oleh ibu tirinya yang jahat. Dan dibohongi sampai ke tempat terpencilmu ini. Yang Fengqi. Katakan, apa yang harus kulakukan? Aku ingin kau. APA, kau menyuruhku melawan Kou Dapeng? Ini. Aku tidak bisa melakukan ini. Demi seorang perempuan. Aku tidak sampai harus mempertaruhkan nyawaku. Jika ini berhasil, tidak hanya Kou Dapeng. Tidak akan merepotkanmu. Aku juga bisa memberimu kompensasi tambahan 100.000. 100.000. Baik, aku lakukan. Pak Direktur, kita langsung ke tempat lelang? Kembali ke perusahaan dulu. Bawa Chang Yesheng. Kou Dapeng, nanti hidup atau mati. Tergantung nasibmu. Kak, lelang ini akan segera dimulai. Ayah angkatku pergi kemana? Aku tahu apa. Macet di jalan. Chang Yesheng. Kemari, berikan ke kakak. Pijat bahu. Kakak, ini sudah waktunya apa? Siapa yang bilang akan mendengarku? Baik. Aku pijat untukmu. Nyaman tidak? Chang Yesheng, kakak. Suka sekali dengan aroma tubuhmu. Dekatkan ke kakak. Jangan-jangan ayah angkat yang menelepon. Tidak menelepon awal atau akhir. Hello, APA? Baik, aku segera datang. Kak, ada apa? Lelang sudah dimulai. Kalau kita tidak saja pergi, hak kita akan dibatalkan. Si Kou ini juga tidak tahu sedang apa. Kalau begitu kita pergi dulu, nanti bisa bicara. Ayo. Terakhir, hitung jumlah orang yang tidak hadir. Dianggap mengundurkan diri dari lelang. Cepat, aku masih ada acara makan malam nanti. Tambang Sinyao sudah sampai? Sudah. Tambang Lihui.
Terakhir, perwakilan tambang Peng Cheng. Kou Dapeng sebagai direktur. Kou Dapeng ada di sini? Kamu lihat ada yang menjawab? Tunggu, kami sudah sampai. Kamu siapa? Kou Dapeng adalah ayah angkatku. Menurutmu aku siapa? Kou Dapeng punya anak angkat lagi? Anak angkat? Aku tidak tahu. Ayah angkatku ada urusan tidak bisa datang. Aku sebagai anak angkatnya. Menggantikannya untuk ikut lelang. Ada masalah? Boleh, tapi harus verifikasi kualifikasi, tunjukkan bukti perusahaan. Di sini. Baik, semua perusahaan lelang sudah hadir. Mari kita mulai. Kakak, ayah angkat kemana? Kok tidak ada kabar? Telepon tidak diangkat. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tidak tahu, uangnya juga tidak ada di kita. Jangan khawatir, ada aku di sini. Tambang yang dilelang hari ini, saya rasa semua sudah tahu. Awalnya milik tambang Peng Cheng. Kontraknya baru habis 2 hari lalu, jadi kita perlu lelang ulang. Sekarang kita mulai lelang, harga awal 100.000. Katanya si Kou, berkat tambang ini, dia dapat banyak uang. Bagaimana kalau kita coba juga? Jangan ikut campur, tidak lihat Nyonya Yo mengincar? Kita lihat saja. 200.000. 250.000. Bocah kurang ajar, kamu punya uang? Asal tawar. 300.000. Kami tambang Peng Cheng, tidak punya banyak, tapi uang banyak. 350.000. Oh ya? Aku dengar kabar, gaji karyawan tambangmu saja tidak bisa dibayar. 450.000. Jangan percaya rumor, kami tidak hanya bisa bayar gaji. Kami juga bisa menyiapkan 500.000 untuk ikut lelang. Aku tawar 500.000. Changsheng, kamu hila? Dari mana kamu dapat 500.000? Ada yang mau tawar lebih tinggi? Bukannya Kodapeng Kekarangan Dana? Dari mana dapat 500.000? Kamu, ngapain diam? Cepat Anda tangani kontraknya. 500.000 sekali, 500.000. Tunggu. Aku curiga dia mengacaukan ketertiban lelang. Kou Dapeng tidak mungkin punya 500.000. Siapa bilang pakai uang manajer Kou? Aku pakai uangku sendiri. Kamu. Aku rasa, meski kamu kerja sejak dalam kandungan, tidak akan dapat 500.000. Tuan, kami perlu memverifikasi dana Anda. Setelah dipastikan benar, baru kita bisa lanjutkan lelang. Boleh verifikasi, tapi uangnya sekarang tidak ada padaku. Tuan, Anda bercanda? Jika tidak bisa menyediakan 500.000, tambang ini akan saya berikan ke Nyonya Yo. Selain itu, panitia lelang akan memasukkan Anda dan manajer Kou ke dalam daftar hitam selamanya. Bocah kurang ajar, sekarang tahu kan? Gampang ngomong, tapi bertanggung jawab atas omonganmu. Tidak semudah itu. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkan uang sekarang? Aku memang tidak bisa mengeluarkan uang sekarang, tapi aku hanya perlu menelepon sekali. Akan ada orang yang segera mengantarkan uang untukku. Nona, aku tidak membawa pistol pendek hari ini. Kita membawa 500.000, mungkin akan berbahaya. Aku bawa. Ding Chan S. Hung. Longshu, kamu sudah sampai mana? 10 menit lagi. Bisa lebih cepat tidak? Aku sangat buru-buru di sini. Yang Fengki, kamu ini benar-benar membunuhku. Kesabaranku terbatas. 5 menit. Paling lama 8 menit. Maksudmu, kita semua yang ada di sini tidak melakukan apa-apa, menunggu 8 menit? Tambang ini sudah aku beli. Kalian tidak mau menunggu. Kalian bisa pergi. Bocah kurang ajar, siapa kamu berani bicara seperti itu kepada Nyonya? Kenapa? Tidak bisa menang lewat pelelangan? Mau main tangan? Baik, 8 menit. Jika uang tidak datang,
tambang ini milikku. Tidak masalah. Jika uang tidak datang, aku jadi cucumu. Chang S. Hang, kamu yakin bisa mendapatkan uang? Kakak, percayalah padaku. Ada APA, Longshu? Nona, tidak apa-apa. Duduk yang stable. Delapan menit sudah habis. Uangnya mana? Tanda tangani kontrak. Baik. Jangan tanda tangani. Kamu mau apa? Uangku segera datang. Sudah terlalu baik padamu. Jangan kira kamu anak angkat Kodapeng. Aku tidak berani menyentuhmu. Aku lihat, siapa yang berani tanda tangan kontrak ini sebelum uangku datang. Hei Xiao Ziai. Berhenti. Aku tidak akan berhenti. Aku bilang, uangku segera datang. Tambang ini pasti ku beli. Satpam, tangkap dia. Yang Fengki, kamu membunuhku. Lari terus. Aku suruh kamu lari. Berikan padaku. Kamu sudah sampai mana? Kalau tidak datang, tanganku akan hancur. Longshu, mobilmu sudah berhenti hampir 10 menit. Menunggu apa lagi? Nona, memberi bantuan saat dibutuhkan lebih baik daripada memberi saat sudah cukup. Biar dia tahu uang ini tidak mudah didapat. Dia akan benar-benar bersyukur. Kalau dia kenapa-kenapa di dalam, gimana? Berarti dia memang tidak beruntung. Sudah waktunya. Nona, jangan masak di dalam ramai dan berbahaya. Lebih baik, jangan sembarangan terlihat. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Preman kampung seperti ini hanya mengincar uang Nona. Asal uang sudah diberikan, tidak ada hubungan lagi. Sudah, jangan ikut campur. Aku yang atur, dasar anak nakal. Hari ini, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu, Maaf, macet di jalan. Masih hidup kan? Longshu, kalau kamu terlambat lagi, nyawaku sudah tidak ada. Kamu siapa? Orang yang mengantar uang untuk Tuan Ding. Changsheng, Aini. Ini semua uangmu. Aku Ding Changsheng tidak pernah bohong. Bagaimana? Sekarang percaya kan? Anak kecil yang belum tumbuh bulu bisa mengeluarkan 500.000? Pelankan suara, siapa tahu dia punya persiapan besar. Anak nakal yang mengakui Kodapeng. Sebagai ayah angkat, bisa punya status apa? Uang ini belum tentu didapat dari jalan yang benar. Siapa yang bisa ambil, ambil saja. Siapa yang berani? Orang tua buta ini bisa menghadapi? Anjing di pinggir jalan pun, satu kakiku bisa menendangnya mati. Anak muda sekarang sungguh tidak sopan. Mengganggu orang yang hampir 60 tahun. Sudah. Kalau sudah tahu tua, jangan menghalangi. Menghalangi jalan kakekmu. Sekarang aku kasih kesempatan. Berani ambil? Longshu, Jangan buru-buru, apa yang tidak berani? Ambil, pistol, dia punya pistol, ambil. Longshu. Pistolmu ini, boleh pinjam mainkan? Kamu bisa? Apa susahnya? Sama seperti senjata biasa. Bukannya mau memukulku dan mengambil uangku? Tidak berani, saudara salah paham. Aku suruh kamu pukul lagi. Kamu coba sebab lagi deh. Aku nggak berani, bro. Santai, bro. Ini bukan main-main, bro. Jangan sampai salah tembak. Bro, dunia ini kecil. Jangan terlalu kejam.
Kenapa? Di mana kesombonganmu tadi? Aku lihat kamu. Gak ada apa-apanya juga. Bocah nakal. Pergi. Diam aja ngapain? Keluarin kontraknya. Aku ambil sekarang. Ambil uangnya dan pergi. Oak. Kak, kontrak ini kamu pegang dulu. Cengiz Han. Kamu benar-benar berhasil. Aku Ding Changsheng sudah bilang. Gak bakal ingkar janji. Changsheng, gaya kamu pegang senjata. Juga keren banget. Kak, kamu ngapain? Masih ada orang di sini. Sudah main-main juga. Kembalikan senjataku. Longshu, senjata ini bisa nggak? Jangan mimpi, cepat berikan padaku. Nona besar masih menunggu di bawah. Dia datang. Oke, kita turun dulu. Itu nona besar. Apa Chen Biaozi? Kak, jangan sembarangan ngomong. Longshu, kamu turun dulu. Aku mau ngomong beberapa kata dengannya, langsung menyusul. Oke, cepat ya. Kamu masih kontak sama dia? Aku. Kamu tidur sama dia? Aku enggak, Kak. Jangan asal ngomong. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Bocah nakal. Halo. Dapeng di rumah sakit, aku segera ke sana. Kenapa? Nggak kenal aku? Kamu kok jadi secantik ini? Dulu aku nggak cantik? Enggak, bukan begitu. Sudah, naik mobil. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Pulang. Duduk di depan. Nona Yang, kamu benar-benar kaya ya? Kamu masih mau lebih banyak uang? Apa maksudnya? Aku kasih kamu 1 juta. Kita buat kesepakatan. 1 juta? Ya, 1 juta. Kamu kasih aku uang sebanyak ini? Jangan-jangan mau suruh aku bunuh orang? Tebakanmu benar. Aku yakin, dengan kecerdasanmu, pasti bisa dilakukan dengan sempurna. Aku. Kalau berhasil, bukan cuma 1 juta, 2 juta pun aku kasih. Kalau kamu tidak yakin, aku kasih dulu 500.000. Chen Biaozi. Pinter. Ibu tiriku yang baik itu, sudah dapat hukuman yang setimpal. Sekarang tinggal Chen Biaozi. Selama dia masih hidup, itu adalah noda yang tidak bisa hilang. Hanya kalau dia mati, aku bisa lanjutkan hidup seperti sekarang. Kalau suatu hari dia muncul, aku akan kehilangan semua yang ada sekarang, bahkan mempermalukan seluruh keluarga. Asalkan kamu bantu aku selesaikan ini. Bukan cuma 1 juta, 2 juta pun bisa. Kalau kamu memang mau bunuh orang, kenapa harus cari aku? Preman kecil ini. Kenapa tidak cari pembunuh bayaran dengan beberapa puluh ribu? Lagi pula kita kan sudah kenal dekat. Kalau aku carry pembunuh bayaran, aku harus bunuh 2 orang. Dan yang satu lagi, aku tidak ingin membunuhnya. Dan tidak ada alasan untuk membunuhnya. Yang satu lagi, jangan-jangan. Ya, kamu. Minum pelan-pelan, tidak ada yang rebut. Seharusnya dulu aku tidak menyelamatkanmu. Sekarang jadi banyak masalah. Jadi, kalau kamu bantu aku selesaikan ini, kita beres. Ya, beres. Aku tahu kamu pernah dikurung. Kamu tahu aku pernah bunuh orang. Kamu benar-benar pandai berhitung. Tapi aku beritahu, tidak mungkin, karena ini batasanku.
Bagaimana kalau aku kasih kamu bunga? Apa maksudmu? Bicara soal bunga nanti. Aku tanya satu hal lagi. Ini juga sudah lama mengganjal di hatiku. Akhirnya bisa tanya langsung padamu. Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku mau dengar yang jujur. Karena rasa keadilan di hatiku. Kebohongan. Aku ingin mendengar yang sebenarnya. Baiklah. Karena kamu cukup cantik. Jika dulu aku tidak bertemu denganmu, dikurung oleh Chen Biaozi, tidak apa-apa. Tapi aku melihatmu dikurung olehnya. Jika aku tidak menyelamatkanmu, hati nuraniku tidak akan tenang, kamu tahu? Kalau begitu aku juga akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Meskipun tubuhku bebas. Tapi, jiwaku benar-benar hampir hancur. Sangat dekat. Aku tidak berani muncul di media. Aku takut Chen Biaozi mengenal aku. Maaf, tapi, hal yang kamu minta ini. Aku tidak bisa melakukannya, cari orang lain saja. Kalau begitu kamu tidak ingin tahu apa bunganya. Nona Yang, kamu mau apa? Ditambah dengan apakah aku cukup, aku adalah bunga itu. Apa maksudmu, Nona Yang? 500.000 yang kamu berikan padaku sudah merupakan kekayaan yang besar, aku benar-benar tidak berani berhayal lagi. Hal yang kamu katakan ini, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Lebih baik cari orang lain saja. Ikut aku dulu. Changsheng, temani aku semalam saja, ya? Nona Yang, kamu tidak perlu seperti ini. Kenapa, jijik dengan aku? Bukan. Kalau begitu karena apa, kamu tahu? Aku tidak bisa tidur semalaman, menutup mata di tengah malam. Selalu si bajingan itu. Hanya jika kamu di sampingku, hatiku baru bisa tenang sedikit. Tenang dulu, ya? Kamu tidak perlu, demi seorang gadis kecil. Membuat hidupmu setiap hari begitu menyedihkan. Kamu pikir aku mau? Setiap kali aku memikirkan gadis kecil itu. Belum mati, aku jadi sedih. Mungkin, kita bisa melakukan transaksi. Transaksi. Maksudmu? Aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya memberimu saran. Nona, pengacara Zhang menelepon. Aku berikan kamu bunga kecil dulu, Changsheng. Jangan mengecewakanku. Atur Longshu untuk mengantar tamu keluar. Tuan, ikut saya. Mungkin, kita bisa melakukan transaksi. Transaksi, maksudmu? Aku tidak bilang apa-apa. Ini tidak mudah. Hei, gimana? Dia bilang mau bunuh orang? Tidak, dia tidak meninggalkan jejak apa pun. Uang ini semuanya diambil oleh Changsheng. Iya, kalau bukan karena dia, tambang kita sudah diambil orang lain. Ayah angkat, kondisi tubuhmu gimana? Ibu angkat juga ada di sini. Cepat duduk. Aku cuma sakit ringan. Justru kamu, bocah nakal, benar-benar berhasil mengambil alih tambang ini. Onteku. Ceritakan, dari mana dapat uang sebanyak ini? Ayah angkat, setiap orang punya rahasia kecilnya sendiri. Jangan-jangan benar-benar dapat bakar besar? Baiklah, kalau kamu tidak mau bilang, ayah angkat juga tidak akan tanya.
Kamu sekarang adalah pahlawan besar di pabrik. Ayo, ceritakan. Ada Perminton APA? Ayah angkat, bukankah sebelumnya Anda janji padaku? Kamu benar-benar ingin jadi manajer pabrik ini? Wakilnya saja. Wakilnya sudah cukup. Nafsu besar juga. Baiklah, Eru. Beritahu semua orang, mulai sekarang. Changsheng akan menjadi orang kedua di Pengcheng Mining. Kasih juga dia 50% saham. Baik, nanti aku urus. Terima kasih, ayah angkat. Ini hakmu. Oh ya, ada satu lagi. Changsheng, orang yang menabrak mobilku. Sudah ketahuan. Itu orangnya Chen Biaozi. Jadi, ayah angkat harap kamu bantu selesaikan masalah ini. Ayah angkat, aku tidak punya kemampuan itu. Kamu bisa pakai siapa saja di pabrik. Menyelesaikan Chen Biaozi. Bukan hal sulit kan? Jangan-jangan kamu tidak mau dengar. Perintah ayah angkat lagi? Mana mungkin? Ayah angkat, tenang saja, pasti aku selesaikan dengan baik. Baik, aku percaya padamu. Selesaikan ini dengan rapi. Jangan sampai ketahuan. Ayah angkat, percayalah padaku. Ayah angkat, Anda istirahat saja, aku pergi dulu. 1-2 semuanya minta aku. Untuk menyingkirkan Chen Biaozi. Itu kan nyawa manusia. Jangan bergerak. Kamu mau apa? Tentu saja datang cari kamu, akrab-akrab. Bawa pergi. Pergi. Istri kemana? Istri apa? Aku nggak tahu. Kau pikir aku bodoh? Yoli udah kasih tahu. Istriku namanya Yang Fengqi. Longshu juga dari keluarga Yang. Kalian nggak ada hubungan? Siapa yang percaya? Kakak Biaozi. Longshu siapa lagi? Aku beneran nggak tahu. Kau nggak kapok sampai dapat masalah, ya? Kak, jangan sampai ada korban. Kalau nggak kasih tahu istriku di mana, aku ikut ini jasa keren. Chen Biaozi, kau berhenti. Changsheng, kau nggak apa-apa? Oh, ternyata Tianeru. Kau cari mati, ya? Kau yang carry Maddie, keluarga Chen. Ada APA? Mau bunuh orang di siang bolong? Bunuh ya bunuh. Kalau kau bikin aku kesel, sekalian kau kebunuh. Bernie, kau tahu kau ke siapa? Kapolres Kabupaten. Tianqing are you? Kau? Masa punya Kapolres Tian? Kak, Kapolres Kabupaten. Beneran namanya Tian Qingru? APA? Beneran? Aku barusan telepon kakakku. Kau, dan kau. Kalian semua bakal kumasukkan penjara. Ayo pergi, Kak. Cepat, Erhu, dasar imut. Erhu, cepat pergi. Changsheng, kau nggak apa-apa? Kakak ipar. Kau, beneran telepon kakakmu yang Kapolres? Telepon? Bohongin mereka. Ayo pergi. Ayo. Kak, untung kau datang. Beneran? Makasih ya. Kau sebelumnya kan benci aku. Ganggu aku? Apa yang kau omongin? Masa aku ganggu kau? Bilang nggak. Sebelumnya kau sampai menghindariku. Changsheng, aku tahu, kau. Cuma pengen sukses, kan? Kakak bisa bantu. Kayak Chen Biaozi. Wanita yang diculiknya itu bisa kasih kau uang. Dan aku? Bisa kasih kau yang lain. Kak, maksudmu? Bercanda. Tapi yang kukatakan sebelumnya nggak bohong. Aku memang punya kakak. Namanya Tian Qingru. Kapolres. Kakak iparnya lebih hebat. Posisinya.
Susah bilang ke kamu. Kak, kalau kamu punya koneksi seperti itu, kenapa kamu dan kakak ipar masih betah di pabrik ini? Ya karena Huelve mau keras kepala. Gak mau dengar kata-kata kakakku dan kakak ipar. Dan meremehkan orang lain. Kamu bilang, kok ada orang sekeras kepala dia? Tapi ya, aku bisa toleransi, siapa dia suamiku. Tapi, satu hal yang gak bisa kutahan, dia. Dia gak bisa tegang. Cenges Hang. Kakak tahu. Kamu anak yang kurang beruntung. Hei Tai. Lebih tinggi dari langit. Kalau kamu mau naik, kakak bisa bantu. Kak, kenapa kakak mau bantu aku? Kakak carry Sandran. Sandran yang besar. Huelve mau udah nggak bisa diharapkan. Kau Depeng. Lebih parah. Jujur saja. Tambang yang kita ikut tender bermasalah, selain mineral tanah jarang. Sisanya logam non-ferrous, itu kalau dijual sembarangan. Melanggar hukum. Bisa dipenjara. Kak, apa yang kakak bilang beneran? Masa kakak bohong? Logam non-ferrous. Apaan tuh? Jangan asal baca laporan. Kak, apa yang harus kulakukan? Aku ikut kakak. Beneran? Kak, kenapa? Ya karena kamu tadi, nggak tahu diri main tusuk sana-sini. Udah mau tembus, nggak sadar. Dari mana dapat tenaga segede itu? Kak, maaf ya, aku... Kakak suka yang kayak kamu. Hello. Kak, oke, kita sebentar sampai. Kak, kamu mau keluar? Bukan aku, kita. Ayo, aku ajak ketemu. Kakakku dan kakak ipar. Mereka udah sampai kota. Kali ini mereka datang untuk menyelidiki masalah tambang. Kakak. Sunny, kenapa baru datang? Kami sudah menunggu lama. Siapa dia? Kak, kami mana bisa dibandingkan dengan kakak yang punya mobil. Kami naik motor. Kami naik motor datang. Dia Xiaoding, sangat berbakat. Masih muda sudah jadi wakil direktur pabrik kami. Lalu mana? Jangan sebab dia sedang jaga malam. Dia juga tidak mau datang. Kita tidak perlu pedulikan dia. Kakak, jujur saja, orang ini sebenarnya ngapain? Dan badanmu ini. Bau apa ini? Pelen. Kamu dan dia benar-benar. Kalau Huawima, pergi sana. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Kakak ipar, kalian datang kemari untuk menyelidiki apa? Ada yang menjual mineral langka secara ilegal, kami turun untuk menyelidiki. Mineral langka apa? Logam non-ferrous. Ayah angkat benar-benar melakukan bisnis kriminal. Kakak ipar, tadi bilang, menjual logam non-ferrous secara ilegal itu.
melanggar hukum. Logam non-ferrous adalah sumber daya strategis penting negara. Bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai teknologi canggih. Di pasar gelap, 1 kilogram bisa dijual 7-8 ribu. Banyak pemilik tambang nekat mengambil risiko. Barang ini lebih berharga dari emas. Xiao Ding, jangan sampai punya niat jahat. Cuma 1 kilogram logam non-ferrous, kalau ketahuan. Cukup buat kamu masuk penjara setengah umur. Kalau begitu, 50% saham di tanganku ini seperti bom waktu. Kamu kenapa? Mantasan ayah angkat dan Yoli berkelahi mati-matian. Untuk tambang ini, ternyata bisnisnya sebesar ini. Tapi ini kan melanggar hukum. Tidak bisa. Ayah angkat baik padaku, aku tidak bisa mengkhianatinya. Kakak ipar, kakak, aku ada sesuatu. Harus laporkan ke kalian. Aku tahu siapa dalang di balik tambang ini. Ayah angkat Chen Biaozi yang menabrak kakak. Dalangnya adalah Yoli. Aku bisa bantu kakak balas dendam. Benarkah? Kamu punya cara apa? Ayah angkat, jangan khawatir soal ini. Ayah istirahat saja, urusan tambang. Serahkan sepenuhnya padaku. Aku jamin, dalam sebulan, Yoli pasti tumbang. Baik, aku percaya kamu. Setelah berhasil, kamu masih punya permintaan apa lagi? Kalau aku berhasil membantu Bapak menyelesaikan Yoli. Setelah semuanya selesai, bisakah Bapak berjanji padaku untuk satu hal? Coba katakan. Apa itu? Papa, Bapak janji dulu padaku. Nanti setelah semuanya selesai, aku akan memberitahu Bapak. Baik, setelah menyelesaikan 2 sampah ini, kamu bisa minta apa saja. Papa akan setujui. Papa, rawat luka Bapak dengan baik, tunggu. Kabar baik dariku. Bocah sialan ini. Lagi merencanakan apa nih? Hello, Ding Changaseng. Bocah kecil sialan, bagaimana bisa kamu punya nomorku? Halo, Nyonya Yo, ada bisnis, mau bicara? Ada minat? Pergi, aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan bocah sialan sepertimu. Saham tambang Pengceng, Bos Yo. Kalau tidak tertarik, aku akan cari orang lain. Apa katamu? Saham tambang Pengceng. 2 syarat. Pertama, aku mau tunai 500.000. Kedua, Chen Biaozi itu orangmu kan? Jangan biarkan dia menggangguku lagi. Baik. Aku setuju. $300.000, jual setengah saham. Kamu memang pintar berbisnis. Kalau Bos Yo mau beli, berarti ada untungnya, kita tidak ada yang rugi. Chang S. Hung. Urusan kita selesai. Mulai sekarang kamu. Jangan macam-macam dan ganggu. Ding Chan S. Hung. Papa, Bapak datang. Kamu manis sekali, diam-diam menjual saham tanpa izinku. Papa, kan sudah dengan izin Bapak? Kamu. Bosku memang dermawan. Aku pergi dulu. Papa, semua uang ada di sini, tidak tersentuh sedikit pun. Hanya menunggu Bapak kembali.
Apa maksudmu? Papa, aku bilang, aku akan membantu Bapak menyelesaikan. Yoli dan Chen Biaozi. Beri aku sedikit waktu lagi, mereka tidak akan lama bersenang-senang. Jing Chen S. Hong. Aku rasa kamu membantu Yoli menguasai aku ya? Kamu sentuh hati nuranimu sendiri, aku kau dapeng. Apa yang salah padamu? Bilang kalian tidak ada persekongkolan di belakang, siapa percaya? Kenapa? Aku pukul kamu tidak melawan? Cekat ya. Ayah angkat, aku Ding Changsheng. Dulu cuma preman kecil, tanpa bimbinganmu. Tidak akan ada hari ini. Budi setitik dibalas sepanjang sungai. Aku mohon percayalah padaku kali ini. Berikan aku sedikit waktu lagi. Baik, aku percaya lagi sekali, ku beri kamu sebulan. Pergi. Longshu Fengqi. Kalian datang kenapa? Sakit. Longshu, kamu baik-baik saja. Kenapa main tangan? Sebenarnya apa yang terjadi? Ding Cheng S. Hang, kamu main-main denganku seru ya? Tidak, aku mana main-main, nona besar. Aku sebenarnya salah apa? Kamu cuma asal-asalan di mulut. Bilang mau lawan Chen Biaozi bersamaku. Tapi di belakang justru bersekongkol dengan Jolie Chen Biaozi. Bisnis tambang dijual semua ke Yoli. Oh ini? Ini salah paham. Salah paham? Bisnis tambang sebesar ini. Kamu bilang cuma salah paham? Nona besar, dengar penjelasanku, aku. Engkat. Halo. Cheng S. Hong ya. Kerjamu bagus, bukti-bukti ini benar-benar bisa membuktikan. Yoli terlibat dalam transaksi tambang logam langka. Asal kita tangkap mereka, aku jamin. Dia tidak akan bisa keluar seumur hidup. Kakak ipar, artinya sekarang kita bisa melakukan operasi penangkapan? Betul, cuma gerombolan ini semua orang nekat. Setelah lelang kemarin, mereka lebih hati-hati. Kalyur masak selalu bawa senjata, ada penggawal. Kalau tangkap sembarangan, korban akan banyak. Aku ada ide. Oke, lakukan seperti katamu. Kalian semua sudah dengar? Chang Esen, maafkan aku. Aku salah paham padamu. Nona, rencana kita sudah didengar oleh mereka semua. Nanti, kamu tinggal bawa orang untuk blokir rute pelarian Biaozi dan kawan-kawannya. Mereka tidak akan bisa kabur satupun. Bos Xiao, untuk barang, semuanya sudah diatur, pihak lain sangat puas. Untuk harga, masih bisa ditambah 20%. Baik, pastikan keamanannya. Mengerti. Saya Pa? Saya Pa? Cheng Sheng. Kamu panggil Xiao keluar untukku. Dia tidak di sini. Jangan banyak bicara. Aku baru saja melihat dia. Masuk bersamamu. Kamu mengawasiku? Kamu cari aku ada urusan? Bos Xiao. Dulu, aku jual hak tambang Pengcheng Mining kepadamu. Aku tidak dapat uang sepeser pun. Malah diambil oleh Kou Dapang. Aku juga dihajar habis-habisan, kamu harus bantu aku. Itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Bukan? Kamu tidak boleh tinggal diam. Kamu harus bantu aku. Cepat suruh dia pergi. Tunggu. Aku masih ada bisnis lain yang ingin dibicarakan denganmu. Bisnis apa? Aku jual semua saham tambang kepadamu. Suruh dia masuk. Ayo.
Kamu sudah pernah jual saham sekali. Kou Dapeng sudah mulai waspada terhadapmu. Kamu yakin kali ini pasti bisa terjual? Aku punya kunci kantornya, aku bisa ambil cap perusahaan. Sepengetahuanku, sebelumnya kamu cuma preman kecil. Setelah mengakui Kou Dapeng sebagai ayah angkat, baru ada hari ini. Penjualan sahammu yang lalu bisa kukatakan. Untuk meredakan ketegangan antara aku dan Kou Dapeng. Kali ini, kamu mau hianati Kou Dapeng? Dia yang tidak adil duluan, jangan salahkan aku balas dendam. Siapa suruh dia ambil uangku? Baik, bagaimana transaksinya? Santai, kita belum bicara harga. Aku mau segini. 5 piola. Tidak mungkin, setengah saham tidak segitu harganya. Aku belum dapat uang 300.000 yang waktu itu. Itu karena kamu bodoh sendiri. Uangnya diambil kembali sama Kou Dapeng. Gak ada hubungannya sama aku. Aku cuma bisa kasih 20. 250.000, kalau nggak mau, aku cari orang lain. Oke, 250.000. Bawa kontraknya, aku kasih uangnya. Kamu pikir aku bodoh? Aku bawa kontrak, transaksi di tempatmu. Setelah kamu tanda tangan dan cap, kamu bisa ingkar. Aku gimana? Kalau gitu ke kantor Kou Dapeng. Terus biar dia dengar kabar, ambil lagi uangku. Ini juga nggak bisa. Mau transaksi gimana? Kamu sendirian, kita transaksi tatap muka. Oke, alamatnya. Stasiun kereta api kabupaten. Dapat uang, aku langsung pergi. Oak. Sudah deal. Ingat, kamu datang sendirian. Kalau aku lihat kamu bawa orang lain, aku langsung pergi. Bocah kurang ajar. Payao Siai, bawa anak buahmu, tunggu di stasiun. Sayap. Besok kita terima kontrak, kamu halangin dia. Aku mau dia tahu, uangku. Gak gampang diambil. Kamu emang cocok jadi mata-mata, lama banget. Nanti kalau berantem, jangan sampai Youtai cedera. Kontraknya mana? Tutup pintu. Dasar anak kecil, ngejek aku. Kamu yang melanggar hukum, urusannya sama aku apa? Jangan macam-macam sama aku. Masih ngomong kasar? Aku kasih tahu. Nanti kamu hidup di penjara seumur hidup. Kamu. Ada jebakan, lari. Jangan bergerak. Tahan.
Chen Biaozi kuat juga. Naik mobil. Pak polisi, aku kejar dia. Jing Chen S. Hung. Harus memaksaku sampai mati? Yang memaksa bukan aku, tapi dia. Chen Biaozi. Kamu. Kamu masih ingat aku? Kenapa kamu di sini? Kamu tanya kenapa aku di sini? Karena aku bermimpi. Ingin membunuhmu. Ayo! Yang Fengji, aku salah. Tolong maafkan aku Chen Biaozi. Diam. Kamu berani menyebut nama nona kami? Baik. Nona, aku salah. Aku Chen Biaozi, tidak akan berani lagi. Tolong maafkan aku. Aku juga pernah memohon padamu. Apakah kamu memaafkanku? Aku. Pak polisi, tolong selamatkan aku, Nona. Jaga keluargaku. Longshu. Kalau kalian tidak mau melepaskanku, mari kita mati bersama. Chen Biaozi, kamu diduga melakukan penahanan ilegal. Penganiayaan sengaja, pemerasan, dan beberapa kasus lainnya. Aku menyerahkan diri. Aku menyerah, aku, bawa pergi. Semua ini karena mereka memaksaku. Bawa pergi. Kenapa kalian menangkapku? Pergi. Mereka yang ingin membunuhku. Sudah selesai. Bajingan ini akan berada di tempat yang seharusnya. Dan menerima hukuman yang setimpal. Kakak, aku baik-baik saja. Ayo, kakak dan kakak iparku menunggumu untuk pesta kemenangan. Kak, aku masih harus ke pabrik untuk menjelaskan situasinya. Kamu masih ingin mencari Koudapeng? Mungkin berbahaya. Beberapa hal, seorang pria harus menghadapinya. Ayah angkat. Kamu memanggilku dengan tergesa-gesa. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Ayah angkat, hari ini ulang tahunmu, kamu lupa. Aku datang untuk merayakannya. Semua masalah sudah diselesaikan. Selanjutnya giliranku, ya? Ayah angkat, apa maksudmu? Ding Cheng Sheng. Kamu sangat hebat. Aku meremehkanmu. Kami semua dimainkan olehmu. Ayah angkat, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Yoli dan Biaozi sudah masuk. Sahamku semua sudah kamu jual. Sekarang kamu bisa bawa uangnya. Dan bersenang-senang. Ini hadiah ulang tahunmu dariku? Ini 250.000, ditambah 350.000 sebelumnya. Total 600.000. Tambang ini aku beli 500.000. 600.000 aku jual. Semua uang ada di sini. 600.000. Aku sebenarnya bisa dapat lebih banyak uang. Tapi itu ilegal, kamu tahu nggak, ayah angkat? Berani mengancam aku. Ini fakta. Ayah angkat. Aku nggak mau kamu kayak Yoli. Dikurung di penjara seumur hidup. Kamu tahu nggak?
Ayah angkat, semua yang kamu suruh sudah kulakukan. Kalau nggak ada urusan lain, aku duluan ya.